Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 6. Kita sekarang memasuki jam ketiga, masih pada tematik pada ibu ya. Sebelum kita belajar, kita utamakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Sekarang kita memasuki pembelajaran kelima dan ke-6. Next. Harap diperhatikan karena besok ibu akan adakan ujian harian per subtema. Tujuan pembelajaran kelima kali ini yaitu setelah kalian membaca teks tentang cinta budaya Indonesia, kalian mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Setelah mengamati pola lantai berbagai tarian daerah, kalian mampu menggambarkan pola lantai tariannya dengan benar. Next, kita masuk pada pembahasan. Di pembelajaran kelima kali ini, pada muatan IPS, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari, yaitu menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas di halaman 33, sebelum kalian mengerjakan, kalian bacalah teks pada halaman 32. Dengan saksama, lalu kerjakan tugasnya di halaman 33. Next. Di pembelajaran kelima, pada muatan SBDP, pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Apa yang dimaksud dengan tari tunggal? Tari tunggal yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Satu orang penari yaitu tari tunggal atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, pola vertikal, dan diagonal. Ada juga tari berpasangan. Tari berpasangan contohnya seperti ini. Tari berpasangan yaitu tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Ada pula tari berkelompok. Apa itu tari berkelompok? Tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, dan melengkung. Angka 8 atau melengkung seperti 8 yang kemarin kalian tulis. Next, kita masuk pada pembelajaran ke-6. Setelah pembelajaran ke-5 tadi kita telah bahas. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kalian juga mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Pada muatan bahasa Indonesia, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan identifikasi aspek dari kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Coba kalian baca teks Pengibar Sang Saka Merah Putih pada buku tema 2 kalian. Lalu tulislah informasi penting pada peta pikiran di halaman 41 di buku tema 2. Pembelajaran ke-6.
Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita ini, kita perlu bersikap apa? Bersikap peduli. Kita harus membantu sesama tetangga, sesama teman-teman, kita yang memerlukan bantuan. Meskipun mereka itu berbeda suku, berbeda agama, kita harus tetap peduli. Tidak boleh acuh, tidak boleh sombong, tidak boleh bodoh amat. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Di sini dijelaskan manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. 1. Kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai jika kalian menerapkan nilai-nilai persatuan di masyarakat. Kedua, apa manfaatnya? Ada masalah lebih cepat terselesaikan kalau kalian bersatu, semua masyarakat bersatu untuk bekerja sama. Ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Ketika kalian bermusyawarah, berkumpul, berdiskusi dengan teman-teman kalian, banyak pendapat yang disampaikan dari masing-masing teman-teman kalian, ya. Disitulah terjadi perbedaan. Maka dari itu kita harus menerapkan nilai-nilai persatuan di dalam permusyawaratan tersebut. Untuk tugasnya halaman 42. Next. Oke, sudah berakhir pembelajaran hari ini. Semangat ya anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Segera untuk belajar lebih teliti lagi. Untuk belajar lebih rajin lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, besok kita ada penilaian harian per subtema. Terima kasih.